Shalom, perkenalkan nama saya Esther Linda Jengguar. Saya adalah mahasiswi STP Hagiasmos Mission. Saya prodi teologi semester 4 dan dosen pengampung saya adalah Pak Jali MTH. Dan sekali ini saya akan menjelaskan dari Perjanjian Baru 2, dan ini adalah merupakan tugas akhir dari semester 4. Nah, sebelumnya di dalam kitab di dalam Perjanjian Baru yang kedua atau PB2 ada 7 kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus yang terdiri dari Roma, Galatia, Efesus, Filipi, 1 dan 2 Korintus sampai Kolose. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bab 1 dari Roma, di mana penulis surat Roma ini adalah Rasul Paulus sendiri yang memperkenalkan dirinya di awal surat Roma, di mana kita dapat lihat dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-1 dengan nama Paulus, identitasnya sebagai hamba Yesus Kristus. Tugas panggilannya rasul atau apostolos, dan tujuan pekerjaannya dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Surat ini sendiri tidak dituliskan oleh Rasul Paulus, melainkan menggunakan jasa seseorang sekretaris bernama Tertius yang menyatakan dirinya pada ayat Roma pasal 16 ayat yang ke-22. Kita bisa melihat dalam ayat tersebut. Nah, jadi tujuan Paulus menuliskan surat di Roma ini sudah pasti kita harus mengetahui bahwa tujuan dari surat Paulus ini ditunjukkan kepada jemaat di Roma. Jemaat Roma pada saat itu mendapat banyak tekanan, baik dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang Roma sendiri, dan selain itu di dalam tubuh jemaat Roma sendiri sedang terjadi konflik. Oleh karena itu Paulus sendiri mengirimkan surat ini untuk menasihati jemaat Roma pada saat itu, bagaimana seharusnya bersikap terhadap keadaan mereka dan bagaimana sikap mereka kepada pemerintah. Paulus menulis surat ini untuk menjelaskan pengertian tentang agama Kristen dan tuntunan-tuntunannya yang praktis untuk kehidupan orang-orang Kristen pada saat itu. Namun kemudian di dalam surat Roma terdapat beberapa ayat-ayat yang terkenal, di mana Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 di situ dijelaskan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan juga dalam kitab surat Roma pasal 6 ayat yang ke-23 menyatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, yang terakhir, ayat-ayat yang terkenal di dalam Roma adalah Roma pasal 8 ayat 28, di mana kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di dalam surat Roma terdapat berbagai struktur. Yang pertama, surat Roma ini merupakan surat yang menyangkut banyak aspek dan hasil dari penyusunan yang sangat teliti. Untuk memahaminya, surat ini dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pasal 1 sampai 8 itu mengenai masalah kebenaran. Nah, pasal 8 sampai 11 berbicara mengenai bangsa Yahudi, masalah bangsa Yahudi. Nah, pasal 12 sampai pasalnya yang ke-15 mengenai masalah-masalah kehidupan yang praktis. Namun, pada pasal yang ke-16 ini berbicara tentang surat pengantar untuk Febe dan daftar nama orang-orang yang dikirim salam oleh Paulus. Nah, kemudian muatan teologisnya, Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan, kutuk dan pembenaran Allah, kesetiaan Allah kepada bangsa Israel,
gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, sekarang kita akan masuk pada Korintus, surat Korintus. Gereja di Korintus didirikan pada perjalanan penginjilan Paulus kedua sekitar musim gugur tahun 25 Masehi. Tema pokok yaitu pergumulan kepemimpinan dalam gereja orang Kristen yang bertindak buruk, pernikahan dan karunia roh. Nah, surat Galatia ini dituliskan untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu, karena pada saat itu di Galatia adalah yang disebut dengan ajaran-ajaran palsu, sehingga Rasul Paulus menuliskan surat di jemaat Galatia supaya mereka tidak akan disesatkan oleh berbagai ajaran-ajaran yang palsu. Dengan kata lain, supaya mereka kembali taat kepada ajaran yang benar, yang sungguh-sungguh. Paulus memulai suratnya ini dengan berkata bahwa dia adalah Rasul Yesus. Dia menyatakan dia adalah Rasul Yesus. Bukan dia mengatakan dia adalah Rasul manusia, tetapi dia berkata dia adalah Rasul Yesus Kristus. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul dan bukan dari manusia. Nah, waktu penulisan surat ini diyakini ditulis pada pertengahan kedua antara bulan Juli dan sampai Desember pada tahun 58 Masehi. Lanjut. Nah, muatan teologis. Paulus berpendapat bahwa tuntunan orang-orang Yahudi yang telah bertobat tunduk kepada Taurat dan telah merusak pesan bahwa manusia dibenarkan hanya imannya di dalam Kristus, bukan karena melakukan Taurat tersebut. Paulus menolak paham yang menekankan hukum Taurat. Para penentang Paulus menekankan agar orang-orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias harus terlebih dahulu menjadi orang Yahudi dan mentaati hukum yang dipaparkan dalam kitab suci. Nah, sedangkan Paulus mempertahankan bahwa cerita kitab Kejadian mengenai Abraham menunjukkan bahwa yang dituntun dari keturunan Abraham terutama adalah iman. Kita dapat melihat dalam pasal 3 ayat yang ke-8, bagi orang-orang non-Yahudi yang bertobat, iman itulah yang mempersatukan mereka di dalam Kristus. Kita lihat dalam Galatia pasalnya yang ketiga ayat yang ke-26. Dalam pandangan Paulus, manusia tidak dihakimi berdasarkan perbuatannya, tetapi oleh apa yang mereka terima dari Yesus Kristus. Nah, lanjut kita masuk pada kitab Efesus atau surat Efesus. Waktu penulisan, nah surat Efesus ini diyakini ditulis di akhir panas atau kita bisa katakan bahwa sekitar Agustus sampai September. Nah, tahun 58 Masehi. Pendapat ini memberikan pikiran tahun 57 sampai 59. Nah, muatan teologis di dalam berbagai surat Efesus ini dikemukakan berbagai penyatuan itu terjadi. Untuk menjelaskan hal ini menceritakan bagaimana Tuhan telah memilih umatnya, bagaimana Tuhan melalui Yesus Kristus anaknya mengampuni dan membebaskan umatnya dari dosa, dan bagaimana janji Tuhan itu dijamin oleh Roh Kudus. Di dalam bagian kedua diserukan kepada para pembacanya supaya mereka hidup rukun dalam kesatuan mereka sebagai umat yang percaya kepada Kristus dan bisa terlaksana, untuk menunjukkan bahwa umat Tuhan sudah menjadi satu karena bersatu dengan Kristus. Jadi penulis memakai beberapa kiasan di dalam kitab Efesus ini. Jemaat adalah sebagai tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya, atau seperti sebuah bangunan yang batu sandinya ialah Kristus, atau seperti seorang istri dengan Kristus sebagai suami.
Lanjut kita akan masuk dalam kitab Filipi. Nah, kita harus tahu keadaan Filipi. Jemaat Filipi didirikan oleh Rasul Paulus sekitar tahun 49 sampai 50. Jemaat Filipi terdiri dari orang-orang Kristen bukan Yahudi. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-33b, orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Jadi kita bisa melihat juga dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-13, dan disebut pula orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, kita bisa bandingkan dalam berbagai ayat-ayat Alkitab yang ada dari sebelumnya. Kisah Para Rasul pasal 16, pasal 16 ayatnya yang ke-14, kita bisa bandingkan bahwa di situ orang-orang Kristen bukanlah orang-orang Yahudi. Nah, pada waktu penulisan surat ini Rasul Paulus berada di dalam penjara. Nah, surat ini diyakini ditulis pada musim semi antara bulan Maret sampai Juni tahun 58 Masehi. Pendapat lain memberikan pemikiran tahun 27 sampai 59 atau tahun 53 sampai 56. Nah, muatan teologi di sini berbicara tentang bersukacita di dalam penderitaan. Jadi Rasul Paulus menuliskan suratnya supaya orang-orang yang ada di Filipi pada saat itu tetap bersukacita dengan apapun yang mereka alami atau apapun yang terjadi pada saat itu, mereka tetap bersukacita. Nah, yang kedua, ancaman perpecahan. Yang ketiga adalah ancaman ajaran sesat. Karena di dalam di kota Filipi pada saat itu banyak ajaran-ajaran sesat yang masuk. Jadi dengan itu Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Filipi supaya jemaat Filipi tidak mudah tergoda atau masuk di dalam ajaran-ajaran sesat tersebut. Nah, yang terakhir adalah surat Kolose. Nah, kita harus tahu waktu penulisan surat Kolose ini adalah surat ini diyakini ditulis pada musim panas. Nah, di dalam surat Kolose juga terdapat berbagai ayat-ayat yang terkenal. Misalnya dalam Kolose pasal 3 ayat 17, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Namun banyak dalam Kolose 3 pasal 23 juga merupakan salah satu ayat yang terkenal di dalam surat Kolose. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi muatan teologisnya adalah surat Paulus untuk jemaat Kolose menggambarkan secara keseluruhan pemahaman teologis untuk menolong pembacanya menemukan manusia yang asli dan kematangan spiritual yang sesuai dengan keinginan Tuhan untuk umatnya. Tuhan itu memberikan penghakiman yang adil dan bijaksana. Dia mengutus anaknya untuk mencapai pendamaian. Yesus yang menangani dosa manusia dengan mati di kayu salib agar kehidupan yang diberikan kepada umatnya, hidup umat yang benar, diungkapkan melalui hidup yang benar. Hal ini ditunjukkan melalui ungkapan iman percaya mereka dengan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Paulus di dalam suratnya ini pada intinya hendak menyuarakan pemahamannya akan beberapa tema teologisnya. Nah, mungkin demikian saja presentasi saya tentang PB2 atau Perjanjian Baru. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, Pak Jali MTH. Selama 1 semester kita telah bersama dan semoga apa yang Bapak ajarin kepada kami dapat kami mengerti lagi dan dapat kami simak lebih dalam lagi, dan semoga Bapak diberkati oleh Tuhan Yesus. Semoga ke depan kita akan bertemu lagi. Sekian dan terima kasih. Shalom.